Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari terlebih dahulu mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikian firman Tuhan. Waspada terhadap ketamakan. Saudaraku, sebelum nats bacaan kita hari ini dijelaskan pada ayat 13 dan 14 bahwa seseorang telah mendatangi dan berkata kepada Yesus, meminta Yesus untuk berkata kepada saudaranya supaya saudaranya mau berbagi warisan kepada dia pada ayat 13. Orang tersebut memberanikan diri untuk meminta Yesus supaya Yesus berkenan menasihati atau berkata kepada saudaranya tersebut. Memang kita harus akui bahwa perkara warisan hingga saat ini masih menjadi perkara yang cukup rumit. Seringkali sesama saudara harus menjadi bermusuhan hanya karena persoalan warisan dari orang tua atau nenek moyangnya. Jawaban Yesus terhadap seseorang tersebut sangat baik. Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Demikian pada ayat 14. Dengan kata lain, Yesus menjawab bahwa Yesus tidak mau menjadi hakim atau pengantara dalam hal seperti itu. Tetapi tugas Yesus adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya orang-orang mengerti dan mengenal Allah yang benar melalui dirinya sendiri. Namun demikian, Yesus tidak tinggal diam dengan persoalan seseorang yang telah memintanya untuk menengahi persoalan yang sedang dihadapinya dengan saudaranya. Artinya Yesus selalu peduli dengan segala persoalan yang kita hadapi jika kita datang memohon pertolongannya. Ia kemudian menyampaikan perumpamaan mengenai orang kaya yang bodoh. Kisah ini dapat kita baca dalam lanjutan nats renungan kita hari ini. Namun sebelum masuk ke dalam perumpamaan tersebut, Yesus mengatakan suatu kalimat pengantar dengan pesan yang begitu jelas dan luar biasa. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, inilah yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dalam nats renungan ini terkandung suatu prinsip yang sangat baik jika dapat kita lakukan di masa kini. Yang pertama, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan waspada. Berjaga-jaga dalam hal ini adalah memiliki sikap berhati-hati agar kita tidak menjadi tamak. Arti kata tamak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah selalu ingin beroleh banyak untuk diri sendiri. Dalam terjemahan bahasa Batak di Bibel kita dikatakan pasiding hamu manasa hahuliton. Tentu saja kita boleh kaya, bahkan sangat kaya. Tuhan Yesus tidak pernah melarang manusia untuk menjadi kaya. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan agar manusia tidak menjadi tamak. Tuhan mengingatkan agar dalam kekayaan yang kita miliki tidak hanya memikirkan diri kita sendiri,
Manusia harus menggunakan segenap kekayaannya itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika kita kaya, berarti kita harus memuliakan Tuhan melalui kekayaan kita. Tetapi jika kita kemudian menjadi tamak, mencari harta sebanyak-banyaknya bukan untuk kemuliaan Tuhan, maka di sana kita telah menjadi tamak. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, melalui renungan kita hari ini, Tuhan berfirman bahwa hidup kita tidak tergantung daripada kekayaan yang berlimpah-limpah itu. Keselamatan jiwa kita tidak dapat dibeli dengan kekayaan yang kita miliki. Keselamatan jiwa kita hanya dapat kita peroleh secara cuma-cuma oleh Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus telah membeli kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya dan tubuhnya sendiri yang tidak mungkin dapat dibeli dengan uang atau kekayaan kita. Oleh karena itu, jika kita diberi kekayaan di dunia ini, pergunakanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudaraku, berusahalah menjadi orang kaya, tetapi perkayalah dirimu dengan perbuatan baik demi kemuliaan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, firman-Mu mengajar kami supaya kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh bercita-cita dan berusaha untuk memperoleh kekayaan dalam dunia ini, tetapi biarlah kekayaan yang kami punya dapat kami pergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Sesungguhnya keselamatan kami telah Tuhan anugerahkan dengan nilai yang sangat mahal, yang tidak akan pernah dapat kami beli dengan kekayaan apapun, yaitu dengan pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Untuk itu ya Bapa, berilah kami sukacita dalam menjalani hari kami saat ini, dengan kami sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang telah menanggung kehidupan kami di kayu salib. Sehingga apapun yang kami hadapi hari ini dalam kehidupan kami, baik suka dan duka, semuanya itu boleh kami lalui hanya di dalam panggilan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuatkanlah kami menjalani hari ini di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.